Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu rahmatan lil alamin. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqunal mu'minun. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang dapat menghantarkan diri kita, juga keluarga kita tentunya, dan sahabat-sahabat seiman dan seperjuangan yang senantiasa kita rasakan sampai dengan detik hari ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa istiqomah. Istiqomah di dalam taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada ulil amri kita. Dan juga di dalam ketaatan tersebut tentunya kita dengan mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah, baik yang wajib, yang sunnah, yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Lagi dan lagi kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kesempatan kepada kita untuk saling bertemu, untuk saling menyapa, saling bertatap muka di dalam taklim, di dalam kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, di dalam sistem yang kita yakini sampai dengan detik hari ini, dan insya Allah akan kita terus perjuangkan di dalam diri kita sampai hatta ya'tiyakal yakin, sampai titik darah penghabisan insya Allah. Dan mudah-mudahan ya, yang hari ini kita hadir, inilah yang Allah pilih pada malam hari ini. Tsumma aratna kitabal ladzina astafaina min ibadina. Insyaallah ya. Kita hari ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana rasa syukur kita kepada Allah? Allah berikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, dan nikmat-nikmat yang paling kita tunggu-tunggu atau kita rasakan atau belum kita rasakan. Maka bagaimana kalau ketika kita nikmat sehat itu ketika sedang sakit? Bagaimana nikmatnya makan itu bukan hanya dengan hidangan yang enak, tetapi diantaranya adalah ketika kita merasa lapar. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dan para sahabatnya itu ketika diberi hadiah oleh salah satu raja, dikasih tabib, ya, diutus seorang tabib untuk mengobati Rasulullah dan para sahabatnya. Sekian tahun, 2 tahun, 3 tahun, ternyata jangankan Rasulullah, sahabatnya pun tidak ada yang sakit. Maka tabib itu bertanya kepada sahabatnya, kenapa kalian tidak ada yang sakit? Maksudnya seperti itu ya bahasanya. Apa kata sahabat? Jawabannya, kami ini adalah orang yang ketika makan sudahlah lapar dan berhenti sebelum. Nah, mereka itu sedikit makan, kalau kita sedikit-sedikit makan. Nah, itulah umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Rasa syukur yang kita harus berada di dalam diri kita dan juga di dalam keluarga kita, bagaimana Allah ungkapkan di dalam ayatnya, ayat surat At-Tahrim 66 ya, ayat 6. Gampang ingatnya. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun
giladun sidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Baik keluarga, istri kita, anak-anak kita sebagai generasi penerus melanjutkan perjuangan, estafet perjuangan kita. Maka alangkah baiknya kita ya mendidik anak-anak kita ini harus lebih baik daripada ayah dan ibunya, terutama akidah dan keimanannya. Maka tidak sedikit hari ini orang-orang yang diberikan amanah oleh Allah, yang sudah punya putra atau putri ataupun yang belum, mudah-mudahan ya Allah berikan, mungkin yang sudah berkeluarga ya diberikan keturunan yang soleh dan soleh. Ya, maka Allah gambarkan di dalam ayatnya itu, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Itu harus kita lantunkan di dalam waktu-waktu sebelum atau sudah sholat atau waktu-waktu mustajab. Karena doa-doa anak-anak kita itu dari ayah dan ibunya ya. Dan juga akan timbal balik ketika mereka sudah balik, sudah paham, akan juga mendoakan kepada diri kita sebagai kedua orang tuanya. Itulah ya harapan kita menjadi mempunyai keturunan anak yang soleh dan soleh, akan mendoakan baik ketika hidup apalagi sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Karena di dalam kubur itu yang kita harapkan bukan kiriman pisang ya ataupun air kopi, tetapi doa-doa daripada anak-anak kita. Insyaallah ya, seperti itu, masya Allah. Maka ku anfusakum wa ahlikum dan ikhwanu fillah rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah berada di tahun 1444 Hijriah. Satu bulan yang lalu bulan Muharram. Sekarang sudah memasuki bulan Safar tanggal dari 2 insyaallah ya. Masih 3 ya. Momentum hijrah ini mengingatkan kembali kepada diri kita ya. Mungkin dahulu kita berada di dalam masa-masa jahiliyah ya, sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 103 dan selanjutnya. Dulu kamu merasa berbangga-bangga diri dan bahkan bermusuhan, tidak kenal, dianggap musuh ya. Tetapi setelah kita berada di dalam sistem Allah ini bersaudara, maka itulah nikmat Allah ya yang harus kita upayakan terus. Sehingga Allah melihat di antara kita yang betul-betul melaksanakan perintah Allah dengan syukurnya itu ya. Bagaimana Rasulullah SAW yang sudah dijamin masuk surga, sudah dimaksum daripada dosa dan kehilafannya, senantiasa melakukan qiyamul lail. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Apakah wahai Rasulullah sudah diampuni dosa-dosanya? Apa jawaban Rasulullah? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah tidak ingin kita dicintai oleh Allah ya, yang lebih baik lagi dan menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Maka hari ini harta kekayaan walaupun sedikit insyaallah apa di dalam Al-Quran itu harta yang kita keluarkan sebelum foto atau sebelum tegaknya adinullah ini, dengan nanti kita sudah foto, apakah anak kita, apakah kita sendiri yang merasakannya ataupun kita sudah tidak ada atau anak cucu keturunan kita, dengan infak itu lebih besar, lebih baik derajatnya daripada nanti kalau sudah foto. Maka hari ini saudara-saudaraku seiman dan seperjuangan ini, bagaimana berupaya untuk memperbaiki diri kita. Jadi memaknai makna hijrah itu memperbaiki diri kita dan keluarga, memperbaiki diri kita di dalam sistem al-haq ini. Ketika kemarin mungkin kita sudah merasakan bagaimana Allah memberikan ya sedikit zulzil, goncangan kepada diri kita. Jadi momentum hijrah ya di dalam
pergantian tahun itu adalah bagaimana di dalam diri kita memantaskan diri kita di dalam sistem al-haq ini. Ketika hari ini orang-orang belum merasa yakin, belum merasa di dalam masyarakat kita ini belum dilihat oleh masyarakat ketika kita berdakwah di antara mereka. Maka tunjukkan kondisi diri kita di dalam lingkungan kita. Ketika kita berada di lingkungan masyarakat, mungkin kita bisa bergaul dengan lebih baik lagi. Yang kemarin-kemarin, yang dulu-dulu mungkin tidak berkenan, nah maka kita perbaiki. Bukan berarti kita beribadah ataupun melaksanakan sistem ini ingin dilihat manusia, tidak. Insya Allah kita sudah berazam di dalam diri kita niat ibadah itu bukan dilihat oleh manusia. Maka alangkah ruginya, kata Khalifah ini, kita beribadah di hadapan manusia, tapi kita hanya mengejar ridho mardatillah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka syukur yang paling tinggi harapan kita adalah Allah hantarkan ke dalam surganya, insya Allah ya. Maka bersyukur Allah subhanahu wa ta'ala pada kita masih memudahkan langkah-langkah kaki kita dari tempat masing-masing menuju tempat yang insya Allah diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus terus meningkatkan tadi persaudaraan kita, ukhuwah kita di antara kita, terus saling mengeratkan. Kemenangan akan kita raih manakala kita terus bersemangat, dan kita jangan patah semangat, jangan putus asa mir rauhillah. Di dalam surat berapa itu ya, wala tai'asu mir rauhillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Maka ketika kita berputus asa dari rahmat Allah dan tidak ada ikhtiar dan bersabar di dalamnya, termasuk orang-orang yang ghafilin ya, yang di luar ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ini dari. Oleh karena itu memaknai hijrah di tahun baru ini ya, yaitu melepaskan kesombongan di dalam diri kita, melepaskan daripada tabiat ataupun kelakuan yang kurang baik di hadapan diri kita, termasuk di dalam keluarga kita. Maka tunjukkan kita sebagai ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa ya. Kita adalah sebagai pemimpin di rumah tangga, memimpin seorang istri ya. Termasuk anak-anak yang sudah punya anak ya, insya Allah ya. Itu harapan kita, harapan keluarga kita, bagaimana kita membawa keluarga-keluarga kita ke dalam jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Makna yang selanjutnya adalah berhijrah itu adalah berpaling ya, berpaling dari sistem selain sistem Allah, selain sistem Islam ya. Oleh karena itu kita hari ini sudah merasa dan sudah harus yakin, ainul yakin ya, bahwa hanya satu-satunya sistem Allah ini yang dicintai ataupun diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna dinna indallahil Islam. Bahwa hanya sistem Allah lah di sisi Allah itu adalah sistem Islam. Artinya sistem yang pernah dicontohkan, dipraktekkan ya oleh baginda Rasulullah dan para sahabat, terus para khalifah-khalifah yang banyak itu sampai hari ini, sampai detik ini, terus tidak ada lagi sistem Allah selain khalifahan Islam. Ikhwanu fillah rahimakumullah ya. Oleh karena itu Iqra kita baka kafa bi nafsika al yauma 'alaika hasiba di dalam surat 17 ayat 16 itu. Maka bacalah kita baka tulisan kita ini ya. Kafa bi nafsika al yauma 'alaika hasiba. Maka diri kita inilah ya yang terus mengontrol. Maka tadi kita sudah baca ada beberapa di dalam surat 29 itu, makna hijrah itu berpindah ya, berpindah dari sistem yang mungkin dahulu yakin ternyata ada sistem yang lebih baik lagi. Maka mungkin mudah-mudahan inilah di antara sistem-sistem yang hak di muka bumi ini,
dan kita juga harus lebih yakin dan terus bersemangat di dalam iqamatuddin ini, dalam sistem Allah ini. Mungkin itu yang dapat Anda sampaikan di dalam talim pada kesempatan ini. Intinya bagaimana di dalam iqamatuddin ini terus menyemangati diri kita dan juga keluarga, ya. Dan juga keluarga kita, karena mereka adalah salah satu tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan tazkirah pada kesempatan malam hari ini tidak bosan-bosannya untuk saling watawasau bil haqqi watawasau bis sabar. Allahumma minkum hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.